Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya teman-teman Arafah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu materi bab 3 tentang akhlak terpuji. Ya, pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah kebiasaan, sikap, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang tertanam dalam jiwa seseorang yang sifatnya baik. Nah, akhlak terpuji ini bisa juga disebut sebagai perilaku terpuji yang sifatnya baik. Ya, pada materi ini kita akan membahas 3 perilaku atau 3 akhlak terpuji. Yang pertama yaitu perilaku mandiri, yang kedua percaya diri, dan yang ketiga tanggung jawab. Untuk minggu ini kita bahas perilaku mandiri dan percaya diri. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama ya. Pengertian mandiri. Apa sih pengertian mandiri? Ya, perilaku mandiri adalah perilaku seseorang untuk hidup dengan usahanya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Orang yang memiliki sikap mandiri selalu memecahkan masalahnya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Nah, sikap mandiri ini tidak bisa muncul begitu saja. Nah, sikap mandiri itu harus dilatih sejak dini. Dilatihnya dengan cara apa? Contohnya dimulai dengan membiasakan diri melakukan suatu kegiatan secara mandiri seperti mandi sendiri, memakai pakaian sendiri, memakai sepatu sendiri, bahkan menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Nah, sikap mandiri ini dijelaskan atau terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari. Next, ciri-ciri sikap mandiri. Nah, ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, mampu mengendalikan diri baik secara emosional, secara emosi, dan secara pikiran. Yang kedua, memiliki sikap tekun dan teliti. Yang ketiga, memiliki sikap percaya diri. Dan yang keempat, ciri-cirinya yaitu memiliki sikap inisiatif. Inisiatif itu sikap yang melakukan sesuatu pekerjaan tanpa harus disuruh, ya, tanpa harus diminta oleh orang lain. Nah, usaha atau caranya supaya kita bersikap mandiri. Yang pertama, usahanya yaitu giat belajar. Yang kedua, melatih keterampilan. Yang ketiga, tidak mengandalkan orang lain. Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, disiplin. Dan yang keenam yaitu yakin pada kemampuan diri sendiri. Nah, perilaku mandiri ini bisa teman-teman lakukan di rumah dan di sekolah. Kalau di rumah, contohnya ada 7. Yang pertama, bangun tidur tanpa dibangunkan, ya. Bangun tidur tanpa dibangunkan oleh orang tua dan membereskan kamarnya sendiri. Yang kedua, makan tanpa dilayani dan mencuci piringnya setelah makan. Yang ketiga, mencuci dan menyetrika baju sendiri. Mungkin untuk saat ini teman-teman belum bisa melakukannya ya. Masih harus dibantu sama ayah dan bunda. Yang keempat, menyiapkan pakaian seragam sendiri. Nah, kalau yang keempat ini teman-teman bisa lakukan di rumah. Menyiapkan seragam yang akan dipakai
ke sekolah, menyiapkan seragamnya sendiri. Yang kelima, menyemir dan membersihkan sepatu sendiri. Yang keenam, menyiapkan buku pelajaran sendiri. Yang ketujuh, belajar tanpa disuruh. Next, contoh perilaku mandiri di sekolah. Yang pertama, berangkat dan pulang sekolah sendiri. Yang kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang ketiga, selalu mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, mengerjakan sendiri setiap soal ulangan. Yang kelima, melengkapi keperluan belajar tanpa meminta bantuan orang tua. Next, kita masuk ke bagian yang kedua, sikap percaya diri. Ya, pengertian sikap percaya diri. Sikap percaya diri adalah perilaku seseorang yang yakin atas kemampuan yang ada di dalam diri. Nah, sikap percaya diri ini harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, kenapa? Karena setiap orang pasti mempunyai kemampuan dan kelebihan. Contohnya, ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai berpidato, ada yang pandai matematika, pandai mengaji, dan yang lain sebagiannya. Kemampuan atau kelebihan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman harus mempunyai kemampuan percaya diri, harus berani menunjukkan kemampuannya di depan orang lain, menjauhkan perasaan malu dan takut. Ya, sikap percaya diri merupakan salah satu sikap terpuji. Kenapa? Karena akan membuat diri kita berani melakukan pekerjaan. Ya, berani mencoba atau berusaha mengerjakan hal-hal yang baru. Nah, sikap percaya diri ini juga bisa membuat seseorang hidupnya sukses dan bahagia. Nah, sikap percaya diri dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, ciri-ciri sikap percaya diri. Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Yang kedua, selalu memegang teguh pendirian. Yang ketiga, tidak ragu dalam hal apapun. Contoh usaha atau cara untuk menumbuhkan sikap percaya diri. Yang pertama, mempersiapkan diri atas sesuatu yang akan dikerjakan. Yang kedua, yakin terhadap kemampuan diri sendiri dan tidak minder. Tidak minder itu maksudnya tidak malu untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, yakin bahwa Allah akan selalu menolong jika dalam jalan kebenaran. Nah, contoh perilaku percaya diri bisa dilakukan di rumah. Contohnya, berani menyampaikan pendapat di depan keluarga. Yang kedua, tidak malu bertanya dalam kebaikan. Yang ketiga, berani menyapa tamu dan menyalaminya. Yang keempat, berani tampil dalam acara keluarga. Next, contoh perilaku percaya diri yang bisa teman-teman lakukan di sekolah. Yang pertama, berani bertanya kepada guru. Nah, jika ada pelajaran yang tidak dimengerti, berani bertanya kepada guru supaya paham apa yang sudah dijelaskan. Yang kedua, berani menyampaikan pendapat ketika berdiskusi.
Yang ketiga, tidak mencontek saat ujian dan menjawab semampunya. Nah, kalau teman-teman percaya diri ketika menghadapi ujian, maka teman-teman akan menjawab soal ujiannya dengan kemampuan diri sendiri. Kenapa? Karena sebelumnya sudah mempersiapkan apa yang akan dikerjakan. Jadi sebelumnya sudah belajar, maka percaya diri untuk mengerjakan soal ujian. Yang keempat, berani mengambil keputusan yang baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Ya, sampai di sini pembahasan kita untuk minggu ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang sikap atau akhlak terpuji yang ketiga, tanggung jawab. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik ibu pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.